Baik, langsung saja. A. Pengertian model keseimbangan makroekonomi Islam (ISLM). Model keseimbangan ISLM Islami merupakan adaptasi konsep makroekonomi yang menjelaskan hubungan antara sektor real atau IS dan sektor moneter atau LM. Dalam kerangka ekonomi syariah, model ini menggambarkan keseimbangan perekonomian tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga serta berlandaskan nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan maqasid syariah. Nah, yang kedua yaitu konsep dasar model IS dalam Islam. Kurva IS Islami menggambarkan hubungan antara pendapatan nasional dan investasi yang tidak ditentukan oleh bunga, melainkan olah bagi hasil atau profit loss sharing, tingkat moral ekonomi, efisiensi, produksi, dan peran zakat. Investasi meningkat ketika peluang keuntungan real meningkat, bukan karena rendahnya bunga. C. Mekanisme pembentukan IS Islami dalam ekonomi Islam. Konsumsi dipengaruhi oleh orientasi moral yang mendorong keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukrawi. Tabungan tidak bertujuan menimbun kekayaan, melainkan menjadi modal pembiayaan produktif. Oleh karena itu, keseimbangan IS tercapai melalui interaksi konsumsi, tabungan, dan investasi berbasis kemitraan. Selanjutnya yang keempat yaitu konsep dasar model LM dalam Islam. Model LM Islami menggambarkan hubungan antara penawaran dan permintaan uang tanpa bunga. Permintaan uang itu ditentukan oleh kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga untuk spekulasi. Penawaran uang dikendalikan melalui instrumen moneter syariah seperti sukuk, sertifikat uang syariah, atau kebijakan likuiditas bebas riba. Nah, selanjutnya itu mekanisme pembentukan LM Islami. Tanpa adanya bunga, permintaan uang jauh lebih stabil karena masyarakat tidak terdorong menahan uang untuk spekulasi. Bank syariah menyalurkan uang melalui akad-akad real seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga LM terbentuk dari interaksi antara likuiditas dan aktivitas sektor real. Nah, selanjutnya yaitu peran zakat dan instrumen sosial. Zakat memiliki efek stabilisasi perekonomian dengan mendorong redistribusi pendapatan secara langsung. Ketika pendapatan kelompok miskin meningkat, konsumsi agregat juga meningkat, sehingga menjaga kestabilan kurva IS. Selain itu, zakat mengurangi ketimpangan yang sering menjadi penyebab ketidakstabilan makro. Selanjutnya yaitu interaksi ISLM Islami. Keseimbangan makroekonomi Islam tercapai ketika sektor real dan moneter berjalan seimbang tanpa aktivitas yang bersifat spekulatif. Titik potong ISLM Islami menunjukkan tingkat pendapatan dan likuiditas yang stabil, adil, dan bebas riba. Tidak ada mekanisme penyesuaian melalui suku bunga. Penyesuaian terjadi melalui perubahan bagi hasil, produktivitas, dan kebijakan moneter syariah. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu model ISLM Islami menawarkan kerangka analisis makroekonomi yang lebih stabil, etis, dan berkeadilan. Dengan mengganti bunga dengan sistem bagi hasil, memperkuat peran zakat, serta menghubungkan sektor moneter dengan aktivitas real, model ini diyakini mampu menciptakan perekonomian yang lebih tangguh dan berorientasi pada kemaslahatan